Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah. Di video kisah Nabi Nuh ini, kami akan membahas kisah yang tentunya sangat menarik untuk diketahui. Kali ini, kami akan menceritakan tentang kemusyrikan pertama di muka bumi. Sumber utama cerita ini adalah tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 59-62 oleh Ibnu Katsir. Teman-teman juga bisa buka tafsir Qurannya sendiri. Tafsirnya bisa dibuka lewat Google, tinggal di-search tafsir Quran Ibnu Katsir surat sekian ayat sekian. Insya Allah teman-teman ketemu pembahasannya. Selamat mencoba. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Pada video sebelumnya kami telah menceritakan bahwa sebelum Nabi Nuh lahir, umat manusia telah hidup selama ribuan tahun. Selama rentang waktu tersebut, mereka masih berada pada lingkup Islam. Walau tetap saja saat itu telah ada perbuatan dosa. Contohnya, perbuatan dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Cerita pembunuhan ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya teman-teman. Singkatnya, walaupun mereka berbuat dosa, namun mereka masih mempercayai Allah. Seperti masyarakat pada umumnya, mereka memiliki para ahli agama yang diikuti dan dihargai. Ahli agama ini kita sebut saja sebagai orang alim teman-teman. Di masa itu, ada 5 orang alim yang sangat disegani, yaitu Wat, Suwa, Yagus, Yakut, dan Nasar. Ketika kelima orang alim tersebut meninggal, kaum Nabi Nuh membuat makam yang megah sebagai bentuk penghargaan untuk si orang alim. Selain itu, mereka juga membuat gambar-gambar para orang alim yang telah meninggal sebagai pengingat. Kaum Nabi Nuh juga sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar dan baik. Tak cukup dengan sebuah gambar, mereka juga membuat patung-patung replikasi orang alim. Dengan adanya patung, mereka menyangka akan bisa semakin giat untuk mengingat dan meniru perbuatan baik si orang-orang alim. Awalnya niatnya masih lurus, hanya sekedar untuk menghormati si ahli ilmu, tanpa mempersekutukan Allah. Namun tentu saja sedikit demi sedikit, setan memanfaatkan kondisi ini. Saat generasi pembangun patung telah tiada, generasi selanjutnya mulai menyimpang. Mereka mulai mengutarakan masalah mereka pada patung-patung. Mereka curhat pada patung. Tentu saja, setan tidak tinggal diam. Setan lalu membisikkan solusi atas masalah yang diadukan, hingga ramailah orang mendatangi patung. Lambat laun, patung-patung diperbanyak, karena 5 patung tak cukup untuk menampung kunjungan masyarakat. Apalagi pada saat itu, suhuf-suhuf sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Aturan Allah sudah tidak lagi dijadikan pedoman dalam berkehidupan. Semakin berganti zaman, semakin parah penyimpangan yang terjadi. Mereka pada akhirnya menganggap patung-patung tersebut sebagai Tuhannya. Kemusyrikan mulai merajalela. Untungnya, di tengah penyimpangan yang terjadi, masih ada keluarga pengembala yang mengenal Allah. Keluarga inilah yang akhirnya melahirkan Nabi Nuh. Allah lalu mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan akidah masyarakat. Nabi Nuh memerintahkan masyarakat agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 59-60 tertulis percakapan antara Nabi Nuh dan masyarakatnya. Nabi Nuh memerintahkan masyarakat agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 59-60 tertulis percakapan antara Nabi Nuh dan kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Sesungguhnya, kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab di hari yang besar, yaitu azab hari kiamat. Apabila kalian dihadapkan kepada Allah, sedangkan kalian dalam keadaan musyrik mempersekutukannya, pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Teman-teman, orang-orang musyrik itu mereka benar-benar tidak menyadari kekeliruannya. Mereka telah lama terbelenggu dalam kegelapan, sehingga menganggap normal apa yang mereka lakukan. Bahkan, mereka menganggap Nabi Nuh manusia sesat karena tidak mengikuti perbuatan mereka. Ketidaksadaran mereka ini ternyata juga pernah disinggung oleh Allah dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 32. Pada ayat tersebut, Allah berfirman, dan apabila melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Orang-orang musyrik ini memiliki standar kebenaran yang keliru. Mereka membenarkan apa yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Mereka tidak sadar bahwa standar kebenaran yang menyimpang akan merugikan diri mereka sendiri.
Teman-teman, sebagai seorang muslim, mau tidak mau, standar kebenaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dua hal itu harus kita pegang kuat-kuat agar standar kebenaran kita tidak menyimpang. Kalau standar kebenaran kita menyimpang, maka akan menyimpang pula pola pikir dan perilaku kita. Al-Quran itu adalah sumber kebenaran yang mutlak. Bahkan, Al-Quran inilah yang menjadi pemandu menuju jalan yang diridhoi Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 Allah berfirman, dengan kitab Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Sangat besar peran Al-Quran ini pada diri seorang muslim. Sehingga Al-Qurannya perlu kita baca teman-teman. Lebih bagus sama artinya dan lebih bagus lagi dengan tafsirnya. Sunnah-sunnah Nabi juga jangan lupa kita pelajari teman-teman. Kita bisa mempelajari As-Sunnah dengan membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad atau biasa disebut Sirah Nabawiyah. Lanjut lagi perjalanan kisah Nabi Nuh. Waktu dituduh sebagai manusia sesat, tentu saja Nabi Nuh tidak tinggal diam. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 61-62 tercatat jawaban Nabi Nuh pada tuduhan kaumnya itu. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun. Tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui." Sangat tegas jawaban Nabi Nuh ini. Walau beliau dianggap sebagai kaum hina dan lemah, beliau tetap tidak takut untuk menyuarakan kebenaran dari Tuhannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.